Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Kurniawati dari kelompok 1. Di sini saya bersama kelima rekan saya akan menjelaskan beberapa materi. Untuk materi yang pertama yaitu tentang mubtada. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian mubtada dan contohnya. Mubtada adalah ismun marfu'un wa akhirun fi awalil jumlah, yang artinya mubtada adalah isim yang terletak di awal kalimat yang dirofakan, atau mubtada sering disebut juga isim yang terletak di awal kalimat dan berfungsi sebagai subjek. Contoh dari mubtada adalah al-masjidu jamilun. Masjid itu bagus. Kenapa al-masjidu jamilun? Karena al-masjidu adalah kalimat isim dan di akhir huruf dal ada tanda rofa, dan itu adalah ciri dari mubtada. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Silamuida akan menjelaskan tentang khobar. Khobar adalah bagian kalimat yang menyempurnakan faedah sehingga kalimat tersebut bisa dipahami. Khobar ada dua, yaitu khobar mufrad dan khobar jumlah. Khobar yang mufrad adalah khobar yang terdiri dari satu kata, yaitu contoh at-saubu jadidun. At-saubu jadidun, pakaian itu baru. At-saubu yaitu mubtada, jadidun yaitu khobar. Dan khobar pada jumlah ismiyah ini terdiri dari satu kata, hanya jadidun, sehingga khobar ini termasuk khobar yang mufrad. Sedangkan khobar jumlah, khobarnya lebih dari satu kata, dan khobar yang merupakan jumlah terbagi menjadi dua, yaitu jar wa majrur, yang dimaksud huruf jar dan isim majrur. Yang kedua, jarf, yang dimaksud kata keterangan waktu atau tempat. Contoh, al-jawalu alal maktabi. Al-jawalu ala al-maktabi, HP itu di atas meja. Al-jawalu yaitu mubtada, ala al-maktabi yaitu khobar. Jadi, khobarnya lebih dari satu kata, yaitu terdiri dari huruf jar dan isim majrur. Maka khobarnya termasuk khobar jumlah. Baik, sekian dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maliatus Solihah akan menjelaskan tentang isi mufrad. Isi mufrad. Al-ismul mufradu madalla ala syai'in wahidin. Isi mufrad adalah kalimat yang menunjukkan arti tunggal. Jadi, isi mufrad ini kalimatnya menunjukkan arti satu. Jadi, kalimatnya itu berarti hanya satu. Nah, dan adapun i'rab isi mufrad, wa huwa yarfa'u bid-dhammati wa yunsabu bil fathati wa yunzarru bil kasrati. Nah, isi mufrad ini mempunyai i'rab. Yang pertama yaitu i'rab rafa dengan doma, nasab dengan fathah, dan jar dengan kasrah. Di sini di dalam tabel ini adalah contohnya ya. Nah, isi mufrad yang pertama i'rabnya rafa. Rafa, nah tandanya dengan doma. Nah, di sini ada doma zahirah. Doma zahirah itu apa? Domanya itu nampak, jelas, ada. Nah, di muslimun di huruf mim ini kita bisa lihat ya, nampak ini ada harkat domatain ya, atau tanwin doma. Nah, berarti dia johir dong. Iya, dia karena dia nampak, ada, dia wujudnya itu ada di sini ya. Nah, yang kedua ada i'rab nasab dengan fathah. Nah, di sini ada nasab, tandanya dengan fathah zahirah. Nah, di sini ada musliman.
di sini nampak ada ya tanda nasab. Tanda nasabnya itu kan dengan fathah. Nah, di sini ada kan tanwin fathah, dia johir, nampak ada, dia jelas ya. Nah, dan yang terakhir itu ada i'rab jar, tandanya dengan kasrah zahirah. Nah, muslimin. Nah, nampak ya di sini muslimin. Nah, di huruf mim ini ada tanwin kasroh. Nah, jar tandanya dengan kasroh johir. Nah, dia johir ya. Di huruf mim ini nampak ada tanda dari i'rab jar, yaitu kasroh. Nah, ya baik. Ini musanna. Saya akan menjelaskan sedikitnya tentang musanna. Mungkin ada beberapa dari kita yang belum memahami apa itu musanna. Sederhananya musanna adalah benda yang berjumlah 2 dan melipat. Yang dilipati oleh musanna adalah maktuf. Apa itu maktuf? Maktuf adalah 2 isim yang berdekatan dan dihubungkan oleh huruf athof. Ciri-ciri musanna. Untuk mengenali isim musanna, muannas dan mudzakkar, diantaranya banyak kata dalam suatu kalimat, maka kita harus mengenali ciri-cirinya. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut. Secara umum, untuk membuat musanna adalah mengganti bagian akhir isim, huruf akhirnya diganti menjadi harokat fathah, dan setelah itu ditambahkan huruf alif dan nun atau ya dan nun. Contohnya muslimani dan muslimaini, dari mufrad muslimun. Selanjutnya yakni jenis-jenis musanna. Musanna terbagi menjadi 2 jenis, yakni isim musanna mudzakkar dan isim musanna muannas. Apa itu isim musanna mudzakkar? Isim musanna mudzakkar digunakan untuk menunjukkan 2 benda yang termasuk dalam benda-benda mudzakkar. Contohnya kolamun menjadi kolamani, terus maktabun menjadi maktabani. Selanjutnya yaitu isim musanna muannas yang menunjukkan kepada benda-benda yang termasuk benda-benda muannas atau feminim atau perempuan. Contohnya yaitu miklamatun, miklamatani. Contohnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Irma dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang isim jamak mudzakkar salim dan isim jamak muannas salim. Baik, ke pembahasan yang pertama, yaitu isim jamak mudzakkar salim. Isim jamak mudzakkar salim adalah isim yang menunjukkan jumlah yang banyak, lebih dari 2 untuk laki-laki. Cirinya, biasanya diakhiri dengan huruf waw dan nun di akhir kalimat jika sebelumnya rofa, atau bisa juga diakhiri huruf ya dan nun di akhir kalimat jika sebelumnya jar. Contoh, misalnya kalimat muslimun. Nah, muslimun ini masih berupa isim mufrad, yaitu tunggal. Seorang laki-laki muslim berjumlah 1. Kemudian kita jamakkan, maka akan berubah menjadi muslimuna atau muslimina. Nah, kemudian ke pembahasan yang kedua, yaitu isim jamak muannas salim. Isim jamak muannas salim adalah isim yang menunjukkan jumlah banyak, lebih dari 2 untuk perempuan. Cirinya yaitu biasa diakhiri dengan huruf alif dan ta tanis di akhir kalimat. Contohnya dari kalimat muslimatun. Nah, kita jamakkan, maka akan berubah menjadi muslimatun. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh dari jamak mudzakkar salim dan jamak muannas salim. Yang pertama adalah jamak mudzakkar salim. Sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi adalah jika sebelumnya adalah jar, maka berakhiran dengan ya dan nun. Jika sebelumnya adalah rofa, maka berakhiran wawu dan nun. Nah, di sini kita akan merubah dari kalimat kafirun ini. Kafirun ini
masih isim mufrad yang artinya seorang kafir laki-laki. Maka kita jamakkan akan berubah menjadi, jika menggunakan yang jar, menjadi kafirina. Nah, dimana bisa kita tahu kalau ini itu muzakkar salim? Nah, ini ujungnya ya dan nun. Kemudian jika dirofakkan akan menjadi kafiruna. Di sini ya kita bisa lihat cirinya, ada waw dan nun. Oke, selanjutnya adalah jamak muannats salim. Berakhiran alif dan ta tanis. Misalnya di sini ada kalimat kafiratun, seorang kafir perempuan. Kita jamakkan, maka akan berubah menjadi kafiratun. Nah, di sini ya ada alif dan ta tanis. Maka di sini kita bisa mengidentifikasi bahwa ini tuh adalah jamak muannats salim. Sekian, semoga bisa dipahami. Nah, gimana? Gampang kan? Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh rasulun menjadi rusulun, artinya para rasul. 6. Perubahan pada harokat ditambahi dan dikurangi, atau fi syaklin wa ziyadatin wa nuqsanin. Contoh gulamun menjadi ghilmanun, artinya beberapa pemuda. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara bahasa, arti kata jamak adalah banyak, sedangkan kata taksir artinya pecah. Jadi, pengertian jamak taksir secara bahasa adalah kata yang dipecah sehingga menjadi banyak. Artinya, sebuah kata dalam bahasa Arab dapat dipecah bentuknya sehingga memiliki makna banyak. Hal ini sejalan dengan pengertian jamak taksir secara istilah, yaitu ma taghayyara an bina'i mufradihi, lafaz yang berubah dari bentuk mufradnya. Isim jamak taksir awalnya ialah bentuk mufrad, lalu kemudian lafaznya berubah sehingga ia disebut dengan isim jamak taksir. Contohnya kata kutubun yang artinya kitab-kitab, dan kata rasulun yang artinya para rasul, yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 285. Kata kutubun berasal dari kata kitabun, dan kata rusulun berasal dari kata rasulun. Adapun peraturan perubahan yang terjadi pada isim jamak taksir ini ada 6 peraturan, yaitu ada 6 bentuk perubahan. 1. Perubahan pada harokatnya atau fi syaklihi. Contohnya asadun menjadi usudun, artinya beberapa singa. Yang kedua, perubahan dengan ditambahi hurufnya, ziyadatul huruf. Contohnya sinwun menjadi sinwanun, artinya kembar. 3. Perubahan dengan dikurangi hurufnya atau nuqson. Contoh ni'matun menjadi ni'amun, artinya nikmat-nikmat. 4. Perubahan pada harokat dan ditambahi atau disebut juga syaklun wa ziyadah. Contoh rojulun menjadi rijalun, artinya beberapa pria. Yang kelima, perubahan pada harokat dan dikurangi. 5. Perubahan pada harokat dan dikurangi atau fi syaklin wa nuqsanin. Contoh rasulun menjadi rusulun, artinya para rasul. 6. Perubahan pada harokat ditambahi dan dikurangi atau fi syaklin wa ziyadatin wa nuqsanin. Contoh gulamun menjadi ghilmanun, artinya beberapa pemuda. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.